Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi kali ini kita akan belajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dan keberkahan ilmu. Baik, untuk ketua bisa memimpinkan doa dan mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih, berdoa selesai. Di pagi kali ini, kita akan belajar pada materi gerak makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu memahami mekanisme sistem gerak, yaitu sistem gerak pada hewan, pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam sistem gerak. Yang ketiga, menganalisis gangguan pada sistem gerak dan menjelaskan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya itu menyelidiki gangguan pada sistem gerak dan menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Langsung saja kita ke materinya dan membahasnya. Di sini ada yang tahu sistem gerak makhluk hidup itu apa aja? Nah, sistem gerak pada makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, gerak pada manusia. Yang kedua, gerak pada hewan. Dan ketiga, gerak pada tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Gerak pada manusia meliputi, ada yang tahu? Nah, sistem gerak pada manusia itu meliputi 3, yaitu rangka sebagai alat gerak pasif, yang kedua persendian, artikulasi, dan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka sebagai alat gerak pasif merupakan anggota tubuh manusia dapat digerakkan karena memiliki 2 komponen, yaitu rangka dan otot. Rangka sering disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai gerak aktif. Rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Tanpa adanya bantuan otot yang menempel pada tulang, rangka tidak dapat bergerak. Fungsi rangka itu ada 6. Yang pertama, penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Dan kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Ketiga, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Dan yang keenam yaitu terbentuknya komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk dalam sumsum tulang. Mungkin dari anak-anak mau ada yang bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya. Ada, Ibu akan lanjut pada macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat menjadikan 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Striknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spon atau bunga karang, di mana tulang kompak atau padat
tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Berdasarkan sifatnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Berdasarkan tempatnya juga, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang tengkorak, rangka badan, dan anggota gerak. Selanjutnya, kelainan dan gangguan alat gerak pasif. Bisa kita perhatikan pada gambar ini terdapat 3 gambar. Nah, pada gambar pertama yaitu kelainan kifosis, di mana keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang atau bungkuk. Biasanya murid-murid bisa memperhatikan posisi duduk kalian. Yang kedua yaitu kelainan lordosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang. Dan yang ketiga yaitu kelainan skoliosis, di mana keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Di sini juga terdapat beberapa kelainan gangguan tulang. Ada 5 gangguan tulang. Yang pertama yaitu fisura, tulang retak. Yang kedua fraktula, patah tulang. Yang ketiga rakitis. Keempat osteoporosis. Kelima nekrosis. Dan keenam layu semu dan kanker ulang. Kelainan pada tulang fisura yaitu keadaan tulang yang retak. Retak tulang dapat disebabkan oleh benturan tulang dengan benda-benda keras. Selanjutnya yaitu kelainan fraktura atau patah tulang, yaitu terputusnya jaringan tulang akibat benturan. Kelainan gangguan tulang yaitu rakitis, yaitu penyakit tulang akibat kekurangan vitamin D. Keempat, osteoporosis, yaitu gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Yang keenam yaitu kelima, layu semu, yaitu tulang tidak bertenaga. Akibatnya rusaknya cakra epifisis. Dan kanker tulang yaitu terjadi pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang. Sebelum Ibu lanjutkan pada persendian artikulasi, mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Langsung saja kita ke persendian. Sendi itu ada 3, yaitu sinartrosis, sendi mati, yang persendiannya yang tidak akan terjadi pergerakan. Sinartrosis dibagi menjadi 2, yaitu simbirosis dan sinkrondosis. Yang kedua yaitu amfiartrosis, sendi kaku, di mana persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Yang ketiga yaitu diartrosis, sendi gerak, di mana persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Penyusun diartrosis itu terdapat 4, yaitu kapsula sendi, ligamen, tulang rawan hialin, dan cairan sinovial. Diartrosis dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Nah, di sini terdapat gangguan pada persendian. Gangguan persendian itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu terkilir atau keselio, yang sering terjadi apabila kita sering melakukan main bola, terkadang kita keselio atau terkilir, yaitu tariknya ligamen sendi karena gerakan yang dilakukan tiba-tiba. Yang kedua yaitu rematik artritis, adalah peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga, ankilosis, adalah gangguan sendi yang mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Yang keempat, dislokasi, adalah gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi. Yang kelima yaitu memar sendi, adalah selaput sendi mengalami robek.
Yang keenam terakhir yaitu urai sendi adalah memar sendi yang diikuti lepasnya ujung tulang dari persendian. Selanjutnya yaitu otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Nah, sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelastasi. Pada jenis otot, berdasarkan struktur dan fungsinya ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurid atau otot serat lintang atau disebut otot rangka. Di sini cara kerja otot rangka dibagi menjadi 2, yaitu otot sinergis, di mana pada gambar di samping, otot disinergis yaitu otot-otot yang saling bekerja sama, artinya otot tersebut berkontraksi dan berelastasi bersama-sama. Yang kedua yaitu otot antagonis, di mana otot antagonis yaitu otot yang bekerja berlawanan. Otot antagonis terdapat pada otot bicep dan otot tricep. Kemudian, kelainan pada gangguan alat gerak aktif otot, yaitu terdapat 5 gangguan. Pertama, atrofi, yaitu mengecilkan ukuran otot karena otot tidak digunakan dalam jangka lama. Kemudian, tetanus, yaitu kelainan infeksi oleh bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang diawali rahang, kemudian otot dada, dan anggota tubuh lainnya. Yang ketiga, kaku leher, yaitu otot leher meradang yang terjadi karena gerak hentakan. Yang keempat, hernia abdominal, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Yang terakhir yaitu polio, merupakan penyakit lumpuh yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saraf dan otot mulai leher sampai bawah. Nah, terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Langkah pertama, kita berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari, minimal 40 menit. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Dan keempat, melakukan olahraga yang cukup dan memperhatikan aktivitas fisik setiap hari. Nah, untuk sistem gerak pada manusia sudah Ibu jelaskan, dan di sini sudah terdapat lembar kerja untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan pengumpulannya minggu depan. Yaitu sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Berdasarkan asal rangsang, gerak tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonom, gerak esinom, dan gerak higroskopis. Gerak autonom atau endonom, mungkin ada yang tahu? Gerak autonom disebabkan terjadinya akibat rangsangan yang berasal dari tumbuhan sendiri. Contohnya gerak autonom atau endonom diantaranya yaitu gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel, daun, hydrilla verticillate, serta gerak tumbuhan akar, batang, daun, dan bunga akibat respon dari tumbuhan sendiri. Selanjutnya yaitu gerak eksinom. Gerak eksinom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tumbuhan, dan gerak eksinom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, nasti, dan taksi. Langsung saja. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibagi menjadi 5 macam, yaitu fotoprisme, yaitu gerak tumbuhan ke arah cahaya. Yang kedua, tikmotropisme, yaitu gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan batang tumbuhan lainnya. Ketiga, geotropisme, yaitu gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi. Yang keempat, hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air. Yang kelima, kemotrisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Di sini sudah terdapat gambaran pada macam-macam gerak tropisme. Selanjutnya itu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan
yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi 7 macam, yaitu fotonasti adalah gerak yang terjadi akibat rangsang cahaya matahari, seismonasti, niktinasti, temonasti, kemonasti, dan hidronasti, dan nasti kompleks yang terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang. Di sini ada bunga pukul 4, yaitu termasuk bunga fenonasti, kemudian ada bunga contoh bunga niktinasti, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsang berupa suasana malam hari, di mana pada malam hari dia menutup sendiri. Kemudian ada bunga tulip, contoh dari gerakan bunga tulip, termonasti, alat gerak akibat rangsangan suhu. Yang keempat yaitu tikmonasti, putri, bunga putri, malu. Dan keempat ada contoh dari gerakan hapnonasti. Dan yang keenam yaitu contoh dari pergerakan nasti kompleks. Gerak taksis selanjutnya yaitu gerak taksis. Taksis adalah gerak perpindahan tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Gerak taksis dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Selanjutnya gerak higroskopis. Di sini gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang akibat adanya perubahan kadar air kelembapan di dalam sel sehingga pengaturan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan ada 3, yaitu gerak hewan dalam air, udara, dan darat. Contohnya hewan dalam air yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Yang kedua, memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong ikan dalam air. Yang ketiga, memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Kemudian gerak di udara, contohnya burung. Bentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah sayap. Saat sayap dikepakkan di udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan sehingga burung akan terangkat ke atas. Terakhir yaitu gerak hewan di darat. Di sini ada 2 contoh gambar. Perbedaan hewan gajah dengan hewan kijang, di mana gajah memiliki tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak lebih lama. Sementara kijang memiliki kaki yang ramping sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi untuk bergerak. Nah, untuk sistem gerak pada tumbuhan dan hewan sudah selesai. Kemudian anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Ibu tampilkan dan ada di buku LKS masing-masing. Ini bisa dikumpulkan minggu depan bersama dengan soal sebelumnya, yaitu sistem gerak pada manusia. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin tidak ada yang ditanyakan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa mengomentari di Google Classroom, di chat Google Classroom. Semoga pelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk ketua bisa mengaktifkan mic-nya untuk memimpin doa pada kali ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Bukan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silahkan bisa live dari pertemuan kali ini. Selamat bertemu di minggu depan anak-anak.
Jangan lupa jaga kesehatan ya.